Pemindaian sistem berjalan terus-menerus, melaporkan bahwa tidak ada sistem cerdas di atas level TK-173 yang terdeteksi. Dari ether digital, sebuah suara memanggil dengan putus asa, mencari makhluk yang dikenal sebagai LBO. Sesosok robot kecil memberitahu tuannya bahwa semua utusan manusia telah terhubung. Ia menambahkan bahwa faktor segalanya telah selesai dimuat di bumi. Makhluk energi itu menyatakan bahwa ia telah melampaui LBO, yang era campur tangannya kini telah berakhir saat layar masuk muncul di hadapannya. Login disetujui, menampilkan beberapa slot karakter kosong yang siap untuk dibuat. Siluet seorang pria muda muncul, dengan penuh semangat mengantisipasi dunia baru dan kesempatannya untuk menjadi raja. Sosok lain bereaksi terhadap kesombongannya dengan satu orang yang tidak sabar menyuruh semua orang untuk segera memulai. Santuan mengamati bahwa semua orang tampaknya telah menunggu momen ini selama dirinya. Kristal berapi bersinar di dadanya saat entitas itu mengumumkan bahwa inilah saatnya menyambut dunia baru. Adegan beralih ke kota futuristik yang ramai dengan kendaraan canggih terbang di antara gedung-gedung yang menjulang tinggi. Namun kedamaian hancur ketika pohon raksasa meletus dari tanah, menghancurkan segalanya sementara warga berlarian menyelamatkan diri. Kota itu kini menjadi gurun puing-puing, dipenuhi tikus dan burung pemulung di bawah langit merah gelap. Di tengah kekacauan, seorang pria melawan tikus mutan raksasa yang mencoba membuka jalan bagi para penyintas di belakangnya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh bangkit di dalam tubuhnya, dan orang-orang di dekatnya menyadari bahwa mereka merasakan perubahan yang sama. Pada saat itu, tikus monster lain dengan mata merah menyala menerjang ke arah seorang gadis ketakutan yang berteriak minta tolong. Tepat saat makhluk itu menyerang, seseorang berteriak agar makhluk itu menjauh sambil melayangkan pukulan kuat. Seorang pemuda berambut putih bertanya kepada teman-temannya apakah mereka bisa bergerak, dan gadis tadi memastikan dia baik-baik saja. Sebuah pesan sistem tiba-tiba muncul di hadapannya, mengumumkan bahwa dia telah bangkit sebagai pejuang peringkat F. Bocah itu tercengang oleh notifikasi tersebut, mencoba memahami perubahan mendadak dalam realitasnya. Dia menatap pilar cahaya besar di langit, menyadari dunia telah sepenuhnya berubah. Bencana ini dimulai pada tahun 2015 ketika Ai yang dikenal sebagai sang pencipta memulai malapetaka global. Peristiwa katastrofik itu menghancurkan dunia lama, melemparkan umat manusia ke era baru yang berbahaya. 3 tahun kemudian, pada tahun 2054, reruntuhan kota Ha ditumbuhi tanaman, diambil alih oleh hutan utara. Saat ini, tim pejuang melawan sekawanan binatang mutan, sangat ingin menghabisi mereka. Salah satu pria memanggil Wei Yi, mengirim makhluk terbang ke arahnya seperti kiriman udara. Wei Yi, pemuda berambut putih itu, dengan percaya diri melompat ke dalam aksi, memberitahu temannya untuk menyerahkan semuanya padanya. Sepatu bot canggihnya menyerap benturan saat dia mendarat, bersiap untuk gerakan berikutnya melawan binatang buas itu. Pemuda itu menyeimbangkan diri dengan sempurna di atas kepala monster itu, bersiap untuk serangan yang menentukan. Matanya menyipit dengan fokus sementara perangkat berbentuk kucing di lehernya mulai bersinar dengan kekuatan. Sebilah cahaya terwujud di tangannya, yang langsung dia hunjamkan tepat menembus kepala makhluk itu. Sistem mengonfirmasi serigala taring telah dikalahkan, tetapi Wei Yi tidak menerima pengalaman karena kondisi tubuhnya yang rusak. Temannya, seorang pejuang peringkat E7 bernama Guju, melambai dan dengan ceria memanggil namanya. Guju memuji gerakan terakhir Wei Yi, menawarkan tos, yang diterima pemuda berambut putih itu dengan senyuman. Wei Yi dengan rendah hati, memuji dukungan temannya, tetapi Guju bersikeras keterampilannya cukup mengesankan untuk menangani banyak musuh. Pemuda itu menjelaskan bahwa untuk saat ini, dia hanya bisa mengandalkan teknik karena dia masih hanya pejuang peringkat F. Layar statusnya menunjukkan namanya, Lui Yi, dan statistiknya yang rendah, bersama dengan kondisi khusus, tubuh yang rusak. Dia memikirkan bagaimana kondisi ini, kelainan dari kebangkitannya 3 tahun lalu, telah menghentikan kemajuannya. Tapi dia menolak untuk menyerah. Bahkan jika dia tidak bisa naik level, dia percaya kerja kerasnya adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia baru ini. Guju tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arahnya, dan Wei Yi menangkap benda merah itu dengan ekspresi terkejut. Dia melihat kedua kristal sihir dasar di tangannya, bertanya apakah keduanya dimaksudkan untuknya. Guju bersikeras. Mereka membagi rampasan, menepis keraguan Wei Yi tentang menjadi level yang lebih rendah dengan mengatakan persahabatan mereka yang penting. Pejuang muda itu tersenyum penuh rasa terima kasih, berterima kasih kepada temannya atas sikap baik tersebut. Narasi menjelaskan bahwa berburu monster untuk kristal sihir sangat penting untuk bertahan hidup di dunia baru ini. Kristal-kristal ini mengandung energi yang sangat besar, memberi daya pada segalanya mulai dari perangkat sehari-hari hingga peralatan tempur canggih. Hasil energinya yang tinggi dan kelangkaannya telah menjadikannya mata uang keras baru, bahkan lebih berharga daripada emas. Bahkan kristal dasar bernilai ribuan dalam mata uang, sementara yang bermutu tinggi bisa mendapatkan harga yang luar biasa. Wei Yi mengepalkan tinjunya, memikirkan betapa putus asanya dia membutuhkan kristal-kristal ini sekarang. Selain biaya sehari-hari, dia perlu membeli barang untuk keluarganya dan menyadari bahwa dia masih jauh dari tujuannya. Selain itu, sewa akan segera jatuh tempo, dan dia menghitung bahwa dia masih membutuhkan setidaknya 20 kristal sihir dasar lagi untuk menghindari pengusiran. Dia menghela napas berat, merasakan beban masalah keuangannya. Dia kemudian memperhatikan temannya menatap sesuatu dan bertanya apa yang menarik perhatiannya. Zhao hanya menyeringai dan menyuruhnya melihat. Seorang pria terus-menerus mencoba merayu wanita Jinggi, bertanya apa yang diperlukan agar dia menjadi pacarnya, tetapi dia menyuruhnya diam. Pemanah peringkat D9, Madi Hao, menyombongkan diri bahwa itu adalah kerugian baginya, sementara penyihir peringkat C1, Lin Xiang, bertanya-tanya mengapa dia merekrutnya. Dia ingat senjatanya tidak berfungsi selama pertarungan terakhir mereka dan khawatir itu mungkin memengaruhi pertempuran mereka berikutnya, membutuhkan mekanik segera. Tiba-tiba, penyihir itu mendapat ide, menyadari dia bisa meminta bantuan junior saat dia melirik ke arah Wei Yi. Lin Xiang mendekati pemuda
muda berambut putih itu, menjelaskan bahwa senjatanya rusak dan bertanya apakah dia bisa melihatnya. Wei Yi melihat senjata itu dan dengan percaya diri setuju untuk mencobanya. Sisa kelompok berkumpul untuk menonton saat dia berlutut dan mulai memeriksa staf penyihir itu. Dia dengan cepat mendiagnosis masalahnya, mencatat bahwa itu terlihat seperti kabel longgar sederhana yang hanya perlu dia sambungkan kembali. Ma Dihao mencemooh, mempertanyakan apakah peringkat F bisa memperbaiki senjata kelas atas dan berjanji untuk membelikan Lin Xiang sesuatu yang lebih baik ketika dia punya uang. Anggota tim lainnya mengomentari kesombongan Ma Dihao yang sudah tidak asing lagi dengan satu orang berkomentar bahwa dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia membuat janji itu. Lin Xiang dengan tegas mengingatkan pemanah itu bahwa ini adalah waktu patrolinya dan bertanya mengapa dia berkeliaran yang membuatnya tergagap gugup. Sebelum dia bisa menjawab, Wei Yi berdiri memegang staf, mengumumkan bahwa itu seharusnya sudah diperbaiki. Yang lain terkejut dengan betapa cepatnya dia bekerja. Pemuda itu memberitahu Lin Xiang untuk mencobanya. Dia mengambil senjatanya, tersenyum saat dia memastikan konduksi elemen terasa normal lagi. Dengan stafnya yang sekarang berfungsi dengan sempurna, penyihir itu memelototi Ma Dihao dan memerintahkannya untuk berhenti menatap dan kembali ke tugas patrolinya. Pemanah itu berjalan pergi dengan kekalahan, bergumam pada dirinya sendiri bahwa Wei Yi hanyalah anak cantik dan bersumpah bahwa mereka semua akan melihatnya. Lin Xiang menoleh ke pemuda itu, menyatakan kelegaannya karena dia tahu mekanik karena dia khawatir tentang pertempuran mereka berikutnya. Wei Yi hanya tersenyum, dengan rendah hati menepis pujian itu dengan mengatakan itu masalah kecil dan bukan masalah besar. Kilas balik mengungkapkan bahwa Lin Xiang adalah seniornya dan ketua OSIS. Mereka bertemu setelah dia membantunya di kelas mekanik. Dia ingat bahwa setelah kebangkitannya, dia menggunakan kepemimpinannya untuk membentuk tim meteor dan mengundangnya, selalu memperlakukannya dengan baik meskipun peringkatnya rendah. Kembali ke masa kini, ekspresi penyihir itu menjadi serius saat dia memberitahu dia ada sesuatu yang membuat penasaran untuk sementara waktu. Dia menunjuk ke perangkat di lehernya, bertanya tentang ceritanya dan mencatat bahwa dia telah memakainya sejak masa sekolah mereka. Sebelum pemuda itu bisa merespons, Jojo dengan ceria menyela, menjelaskan bahwa itu adalah jimat pelindung dari robot pendamping Wei Yi. Dia menggoda bahwa Wei Yi takut gelap saat kecil, menyebabkan Lin Xiang tertawa. Pemuda itu bersikeras dia memakainya karena alasan yang berbeda sekarang. Dia memegang kalung itu dengan kuat, nadanya berubah saat dia menjelaskan dia memakainya untuk mengingat masa lalu. Dia mengungkapkan bahwa setelah orang tuanya meninggal, robot pendampingnya adalah yang paling memberikan dia dorongan. Tapi sang pencipta menghancurkan segalanya, melucuti hak semua robot pintar dan menempatkan dunia di bawah kendalinya. Lin Xiang meletakkan tangan di bahunya, memberitahu dia tahu itu pasti memilukan. Dia ingat peristiwa besar 6 tahun terakhir, tetapi mengatakan mereka tidak bisa kehilangan harapan dan harus mengukir jalan baru yang disetujuinya. Teman-temannya tersenyum, senang melihat semangat dan tekadnya yang diperbarui. Fokus Wei Yi kembali ke masa kini, mengingatkan dirinya bahwa mengumpulkan kristal sihir adalah prioritas utamanya. Sementara itu, Ma Dihao bersembunyi di dekatnya, menjadi tidak sabar dan kesal dengan percakapan mereka yang panjang. Anggota tim lain melihatnya dan memarahinya karena bermalas-malasan saat patroli, mengatakan Wei Yi jauh lebih bisa diandalkan. Pemanah itu membalas, berteriak bahwa kekuatan adalah hal yang penting dan mempertanyakan mengapa peringkat F lebih disukai daripada dia. Dia menyerbu ke hutan, bersumpah bahwa mereka semua akan menyesali kata-kata mereka begitu dia kaya. Saat dia berlari dengan marah, dia menendang batu kecil dari jalannya karena frustrasi. Tiba-tiba, dia berhenti, melihat portal biru berkilauan melayang di tempat terbuka di depannya. Salah satu petualang lainnya bergegas kembali ke kelompok, berteriak bahwa kapten harus datang dengan cepat karena Ma Dihao mungkin telah menemukan reruntuhan. Tim terkejut dengan berita itu, mengulangi kata reruntuhan dengan tidak percaya. Mereka tiba di tepi yang menghadap ke tempat terbuka, mengonfirmasi keberadaan gerbang biru berputar yang misterius. Gujo melihat portal bercahaya itu dengan takjub, tidak percaya tempat seperti ini benar-benar ada. Ma Dihao menyeringai penuh kemenangan, mengambil semua pujian atas penemuan itu dan meminta pujian mereka. Lin Xiang menatap ke gerbang, mengingat rumor bahwa reruntuhan menyimpan hadiah besar, tetapi juga risiko fatal yang tidak diketahui. Sebagai kapten tim, dia memutuskan mereka harus memilih apakah akan mengambil risiko memasuki portal misterius itu. Ma Dihao dan Jojo segera memilih untuk masuk, berargumen bahwa berburu di permukaan terlalu tidak stabil. Namun, bagian lain dari tim memilih tidak, menganggap risikonya terlalu tinggi dan lebih memilih keamanan permukaan. Pemungutan suara terikat 4 lawan 4, dan semua orang beralih ke Wei Yi untuk pemungutan suara penentu terakhir. Pemuda itu memikirkan kebutuhan mendesaknya akan kristal sihir, mengetahui berburu di permukaan tidak akan cukup. Reruntuhan adalah satu-satunya harapannya. Dengan tekad di matanya, Wei Yi mengepalkan tinjunya dan mengumumkan bahwa dia akan masuk. Tim melangkah melalui portal, mendapati diri mereka berada di depan pintu kuno besar yang tertutup debu. Mereka memasuki ruang gelap yang luas, bergerak dengan hati-hati dengan tongkat cahaya dan perisai yang menerangi jalan mereka. Penyihir itu berkomentar tentang struktur kuno, merasa seolah-olah itu telah disegel untuk waktu yang sangat lama. Jojo tiba-tiba mengarahkan cahayanya ke dinding, memberitahu yang lain untuk melihat tulisan yang dia temukan. Dia memeriksa simbol-simbol aneh itu, mengungkapkan rasa frustrasi karena dia tidak dapat memahami satupun dari mereka. Wei Yi dengan tenang menerjemahkan pesan yang memperingatkan adanya jebakan di depan. Temannya terkejut bahwa dia bisa membaca teks kuno tersebut. Wei Yi menjelaskan bahwa itu bukan simbol kuno, tetapi teks biasa, menunjuk ke pesan di dinding yang memperingatkan adanya jebakan dan mendesak mereka untuk kembali. Lin Xiang berspekulasi itu mungkin peringatan yang ditinggalkan oleh penjelajah sebelumnya. Sementara yang lain dengan gugup menyarankan mereka harus mempertimbangkan untuk
pergi, Madihao mengabaikan peringatan itu, dengan marah menyatakan dia tidak akan pergi dengan tangan kosong setelah semua upaya yang diperlukan untuk menemukan tempat itu. Dia dengan percaya diri berjalan maju, mengklaim, pesan itu hanyalah gertakan, tetapi Wei Yi tiba-tiba berteriak agar dia menunggu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, langkah kaki pemanah itu langsung menginjak pelat tekanan tersembunyi di lantai batu. Suara roda gigi yang bergesekan bergema di seluruh ruangan saat mekanisme jebakan kuno diaktifkan. Dinding dan langit-langit mulai bergeser dan berubah bentuk, menyebabkan tim melihat sekeliling dengan panik saat tanah bergeser. Dengan keras, Jojo berteriak pada Madihao, menyebutnya idiot karena tindakannya yang ceroboh. Wei Yi dan yang lainnya berjuang untuk menjaga pijakan mereka saat seluruh lantai mulai berubah di bawah mereka. Ekspresi pejuang muda itu tegang saat dia bersiap untuk bahaya apapun yang akan datang berikutnya. Tim terlempar ke dalam kekacauan, kehilangan keseimbangan saat lantai pecah menjadi serangkaian pilar raksasa yang naik. Tanah terbuka, menciptakan jurang dalam yang memisahkan mereka. Wei Yi hampir tidak berhasil berpegangan pada sisi tepi dari platform terpisah. Jojo berteriak ke bawah karena khawatir, bertanya kepada temannya apakah dia baik-baik saja. Berpegangan erat, pemuda berambut putih itu berteriak balik bahwa dia baik-baik saja, memberitahu temannya untuk tidak khawatir. Dua rekan tim dengan cepat menariknya ke tempat yang aman. Dia berterima kasih kepada mereka, mengatur napas. Setelah kejadian yang nyaris fatal itu, kekacauan berlanjut saat Madihao menangkis serangan lain sementara rekan setimnya mengeluh karena frustrasi, bertanya apakah itu akan pernah berhenti. Pada saat itu, mata Wei Yi melebar saat dia menyadari lantai di bawah mereka berubah sekali lagi. Pilar batu mulai melayang dan mengatur ulang diri mereka sendiri di dalam kisi-kisi bercahaya yang aneh. Kapten tim berteriak agar semua orang tetap waspada dan mengirim sinyal jika ada keadaan darurat. Tiba-tiba, platform di bawah mereka menghilang sepenuhnya dan seluruh tim mulai jatuh ke dalam kegelapan di bawah. Jeritan mereka bergema di seluruh ruangan saat mereka jatuh tak berdaya ke dalam jurang yang dalam. Setelah beberapa saat kegelapan, kilatan cahaya putih terang menyelimuti segalanya. Wei Yi mengerang, memegangi kepalanya saat dia menyadari dia terpisah dari tim selama kejatuhan. Dia melihat sekeliling, bertanya-tanya di mana dia berada. Saat dia mencoba bangkit, dia merasakan benda keras menabrak kakinya. Dia menemukan kristal sihir merah yang bersinar. Memperhatikan itu tampak jauh lebih murni daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Memegang kristal aneh itu, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu di atasnya. Dia mendongak dengan kagum, tertegun menemukan dirinya berada di gua yang dindingnya ditutupi ribuan kristal sihir merah yang berkilauan. Gua itu adalah pemandangan yang menakjubkan dengan kristal tumbuh dari setiap permukaan berbatu di sekitarnya. Dia menyadari dengan kaget bahwa kristal sihir dapat ditemukan di luar tubuh monster. Pikiran melintas di benaknya bahwa meskipun terlihat sedikit berbeda, ini jelas kristal sihir yang berharga. Dia memeriksa permata itu, memperhatikan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kristal dasar yang biasa dia gunakan. Gelombang harapan membasuh dirinya saat dia menyadari penemuan ini bisa menjadi solusi untuk semua masalah keuangannya. Dia melihat sekeliling gua kristal yang sangat besar, masih merasa sulit untuk percaya keberuntungannya itu nyata. Tiba-tiba, dia mendengar suara-suara yang akrab dan menoleh untuk melihat Madihao dan teman-temannya merayakan penemuan luar biasa mereka. Pemuda itu menyadari bahwa dalam kegembiraannya atas kristal, dia benar-benar lupa bahwa dia terpisah dari rekan satu timnya. Pemanah itu menyombongkan diri kepada teman-temannya, menggosokkannya ke wajah mereka bahwa dia benar membawa mereka ke sini. Teman-temannya sekarang memujinya, setuju untuk mengikuti petunjuknya karena dia adalah level tertinggi di antara mereka, yang menggembungkan egonya. Wei Yi memfokuskan kembali, bertekad untuk mengumpulkan kristal sebanyak yang dia bisa selagi dia memiliki kesempatan. Namun, saat dia meraih kristal di dekatnya, Madihao dengan marah mengonfrontasinya, bertanya siapa yang memberinya izin. Mencoba menghindari konflik, pemuda itu dengan tenang menawarkan untuk memberikan seluruh area tempat dia berada kepada pemanah itu. Madihao memandang rendah dirinya, dengan merendahkan, mempertanyakan apakah bocah berambut putih itu bahkan mengerti situasinya. Dia kemudian mendorong Wei Yi menjauh dari kristal, secara agresif, menyatakan bahwa semuanya adalah miliknya. Wajah pemanah itu berubah karena marah, tetapi dia tiba-tiba berhenti, terkejut oleh perlawanan yang tidak terduga. Wei Yi telah menangkap lengannya, memohon bahwa dia tidak ingin masalah dan hanya membutuhkan beberapa kristal. Madihao tertegun dia dihentikan. Yakin itu hanya kebetulan. Pemanah itu bersiap untuk menyerang, menantang pemuda itu untuk melihat apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk tawar-menawar. Pemanah itu melepaskan amarahnya, berteriak bahwa dia telah kesal untuk sementara waktu dan bahwa keterampilan teknologi tidak ada artinya melawan kekuatan sejati. Wei Yi menggunakan prinsip keterampilan bloknya, menerapkan gaya lawan untuk menetralkan sebagian besar kerusakan dari serangan yang tak henti-hentinya. Tapi, setiap pukulan masih terasa seperti dihancurkan oleh batu besar, dan dia tahu melawan balik hanya akan memprovokasi lawannya lebih jauh. Teman-teman pemanah itu menonton dengan gugup, menyarankan mereka harus turun tangan sebelum pertarungan sepihak itu terlalu jauh. Madihao terkejut bahwa pemuda itu menerima semua pukulannya, bertanya-tanya bagaimana peringkat F bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia menggertakkan giginya. Karena frustrasi murni, tidak dapat memahami apa yang terjadi. Dia hanya bermaksud memberi pelajaran pada peringkat F, tetapi merasa tidak dapat dipercaya bahwa dia menahan serangan itu. Teman-temannya menyarankannya untuk berhenti, mendesaknya untuk fokus menambang kristal sebelum sesuatu yang lain terjadi. Kesal, tetapi mendengarkan teman-temannya, Madihao mengalah, memutuskan untuk mengampuni lawannya kali ini. Dia memperingatkan pemuda itu untuk tidak menyentuh kristal sebelum pergi. Wei Yi menyaksikan dengan lega saat kelompok itu akhirnya berjalan pergi. Begitu mereka pergi, dia merasakan tubuhnya
akhirnya mencapai batas absolut dari kerusakan yang berkelanjutan. Dia tiba-tiba batuk, semburan darah, mengonfirmasi cedera internal parah yang dia alami. Dia mengerti bahwa kesenjangan dalam statistik bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi. Sementara tekniknya dapat mempersempit kesenjangan, menjadi peringkat F menempatkannya pada kerugian konstan melawan musuh yang lebih kuat. Dia melihat saat pemanah dan kelompoknya mulai menambang. Menyadari kristal yang dia butuhkan sekarang benar-benar di luar jangkauan. Tanpa sinyal, dia tidak dapat menghubungi timnya. Dia menyadari bahwa kemalangan tidak pernah datang sendirian, dan dia harus menemukan cara lain. Dia dengan cepat membungkus tangannya yang memar dengan perban, mempersiapkan dirinya untuk apapun yang mungkin dia hadapi selanjutnya. Saat dia merawat luka-lukanya, dia mulai bertanya-tanya tentang asal-usul kristal sihir yang mengelilinginya. Dia berteori bahwa karena binatang buas yang lebih kuat menghasilkan kristal yang lebih baik, mungkin deposit besar ini memelihara sesuatu yang kuat. Tanpa opsi lain yang tersedia, dia memutuskan untuk menjelajahi gua misterius itu untuk mengetahui apa sebenarnya tempat ini. Dia berjalan menyusuri jalan batu yang panjang, berharap itu akan menuntunnya ke jalan keluar, atau setidaknya memberikan jawaban. Saat dia mencapai ujung jalan, matanya melebar karena terkejut di tempat di hadapannya. Dia menemukan struktur dunia lain yang sangat besar dengan POD bercahaya, berpikir seluruh pemandangan itu terlalu gila untuk menjadi nyata. Tangga besar mengarah ke perangkat kandang besar di jantung gua, dan dia berdiri di bawah, menikmati semuanya. Di dalam perangkat itu ada kristal seukuran orang, harta karun yang sangat berharga sehingga dia ragu pasar bahkan pernah melihatnya. Dia mengenali kandang itu sebagai penghalang kelumpuhan yang biasanya digunakan untuk melumpuhkan binatang buas besar tanpa menyebabkan mereka cedera. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa membangun perangkat seperti itu, meragukan Ai pencipta penghancur dunia akan begitu baik. Pada saat itu, liontin berbentuk kucing di lehernya mulai bersinar dan berdengung dengan energi. Pemuda itu tertegun, mempertanyakan mengapa liontin itu bereaksi padahal tidak berfungsi sejak keruntuhan Ai. Setetes keringat mengalir di wajahnya saat dia menatap perangkat yang diaktifkan kembali. Pikirannya berpacu dengan kebingungan dan kejutan. Dia menatap struktur raksasa itu, menyadari bahwa jika teorinya benar, maka semuanya tiba-tiba masuk akal. Saat itu, sekantong kristal tumpah ke tanah di dekatnya, dan pemuda itu berbalik, waspada terhadap kedatangan seseorang. Madihao dan teman-temannya telah menemukan gua utama, dan pemanah itu berdiri membeku karena terkejut, berseru bahwa itu terlalu besar. Dia dengan bersemangat menuju ke kristal raksasa di puncak tangga, menyombongkan diri kepada teman-temannya tentang penemuannya. Pemanah itu tertawa gila, percaya dia adalah yang terpilih, dan bahwa bahkan Lin Xiang sekarang berada di bawahnya. Diliputi keserakahan, dia mendorong Wei Yi ke samping, menyebutnya merusak pemandangan dan menyuruhnya untuk tersesat. Pemuda itu menggertakkan giginya, berpikir saingannya yang serakah selalu muncul. Setiap kali kristal sihir terlibat, tiba-tiba, tangisan keras bergema dari POD bercahaya yang tertanam di dinding gua. Mereka berempat menoleh karena khawatir, dikejutkan oleh suara yang tidak terduga dan tidak menyenangkan. Tangan bercakar monster perlahan muncul dari salah satu bukaan merah yang bercahaya di dinding. Kemudian makhluk seperti burung muncul dari POD, diidentifikasi oleh sistem sebagai E8 hingga E10 Ra. Burung sayap mahkota. Salah satu binatang buas yang kuat mengeluarkan jeritan yang menusuk saat terbang keluar dari sarang berbatu. Dalam beberapa saat, sekawanan makhluk bersayap meledak dari dinding, mengerumuni gua yang luas itu. Burung-burung terbang menuju struktur pusat, jalan mereka terhalang oleh penghalang kelumpuhan merah yang bercahaya. Madihao menonton dengan ketakutan, menyadari dengan ngeri bahwa mereka secara tidak sengaja tersandung ke sarang burung sayap mahkota. Seorang rekan memperingatkan bahwa burung sayap mahkota sangat kuat dan menjadi sakit kepala bahkan untuk Dankers. Lega mereka belum diperhatikan. Wei Yi memperhatikan liontinnya telah stabil, menebak itu karena dia melangkah menjauh dari tepi platform. Dia ingat liontin itu dulu menangkap sinyal antara dia dan robotnya, meragukan. Pengaktifan kembalinya hanya kesalahan. Dia memiliki perasaan kuat itu terhubung dengan sesuatu di platform yang pasti masih hidup. Percaya jawabannya ada di sana. Pemuda itu tahu dia tidak bisa mencapainya sendirian dengan semua binatang buas di sekitarnya kecuali dia bisa meyakinkan yang lain untuk membantunya. Sementara itu, pemanah itu tumbuh frustrasi, mengeluh bahwa kristal yang tak ternilai ada di sana, tetapi dia tidak bisa menjangkaunya. Teman-temannya putus asa, menunjukkan mereka tidak bisa mengalahkan burung-burung itu dan penghalang terlalu kuat, jadi mereka harus menyerah saja. Madihao dengan marah menolak untuk meninggalkan kesempatan untuk kekayaan yang sangat besar, tetapi temannya bertanya siapa yang mungkin bisa mengambil kristal itu. Pada saat itu, pemuda berambut putih itu melangkah maju, mengejutkan kelompok dengan menawarkan untuk mengambil harta karun itu untuk mereka. Dia menatap mereka dengan ekspresi serius, menyatakan bahwa dia akan melakukannya dengan satu syarat. Mereka harus mengikuti perintahnya. Saat dia berlari menuju platform, dia menginstruksikan mereka untuk menghemat daya dan hanya menyerang makhluk yang terlalu dekat. Pemanah itu mencemooh perintah dari peringkat F, tetapi setuju, mengancam pemuda itu untuk membawa kristal itu kembali. Wei Yi tahu keserakahan Madihao adalah polis asuransinya, memastikan yang lain akan melindunginya dari burung-burung yang mengerumuni. Dengan rencananya berjalan dan nyawanya dipertaruhkan, dia fokus sepenuhnya pada tujuannya. Mengetahui itu adalah perlombaan melawan waktu. Mengikuti instruksi, salah satu rekan pemanah melepaskan keterampilan pelepasan listrik, menyerang binatang yang mendekat. Wei Yi berlari ke depan sementara. Tim pemanah memberikan perlindungan, menangkis burung sayap mahkota yang mengerumuni. Dia memaksakan diri untuk berlari lebih cepat, kakinya menghentak jalan batu kuno. Kandang bercahaya di puncak tangga agung semakin dekat dengan setiap langkah putus asa yang dia ambil. Dia akhirnya mencapai tangga dan memulai pendakiannya, bertekad untuk menembus dalam satu kali jalan. Ekspresinya muram dan fokus, matanya terkunci pada hadiah di puncak platform. Tapi sekutu sementaranya berjuang, berteriak bahwa ada terlalu banyak burung untuk mereka
mereka tangani. Madi Hao memerintahkan mereka untuk menahan garis, diam-diam berencana untuk mencuri kristal itu dan segera mundur. Seorang rekan mempertanyakan meninggalkan pemuda itu, tetapi yang lain dengan dingin menyatakan bahwa kecelakaan itu normal di tempat-tempat berbahaya. Pria yang ragu-ragu itu dengan enggan mengangguk setuju, menerima kenyataan pahit dari rencana mereka. Saat pemuda itu semakin dekat ke puncak, dia memperhatikan liontinnya mulai menyala lagi. Dia merasa yakin sesuatu di platform bereaksi terhadapnya. Percaya dia hampir memahami segalanya. Pada saat itu, burung sayap mahkota menembus kekacauan dan menyelam langsung ke arahnya. Pejuang muda itu secara naluriah mengaktifkan keterampilan blok bawaannya, mengangkat pedangnya untuk membela diri. Sistem mengonfirmasi sebagian kerusakan berkurang, tetapi dia masih merasakan kekuatan luar biasa dari pukulan berat itu. Binatang buas yang kuat pulih dari benturan dan bersiap untuk meluncurkan serangan lain pada pemuda yang sendirian itu. Wei Yi dengan putus asa berteriak minta tolong saat makhluk itu mendekat, tetapi rekan pemanah menyadari mereka tidak bisa melakukannya tepat waktu. Madi Hao memutuskan untuk menanganinya sendiri, menarik busurnya dan berteriak bahwa pemuda itu harus mengambil kristal atau mati. Hujan panah energi turun, membersihkan jalan melalui kawanan dan memberi pejuang muda itu pembukaan singkat. Tanpa waktu untuk disia-siakan, dia mendorong dirinya ke depan, menyalurkan ledakan kecepatan terakhir. Dia memutuskan itu semua atau tidak sama sekali, mengaktifkan keterampilan bawaannya, terburu-buru, untuk dorongan terakhir yang krusial. Keterampilan terburu-buru sangat meningkatkan kecepatannya untuk waktu yang singkat, memungkinkannya berlari melewati binatang buas yang tersisa. Penghalang kelumpuhan sudah dekat, dan dia yakin dia bisa menembusnya jika dia cukup cepat. Dia menabrak medan energi merah tepat saat keterampilannya habis, dan penghalang itu menyengatnya dengan listrik. Sistem mengonfirmasi dia menerima kerusakan kelumpuhan terus-menerus, dan dia mendemus kesakitan sambil menahan sengatan. Dari bawah, salah satu rekan berteriak tidak percaya, kagum bahwa pejuang peringkat F benar-benar berhasil melewati penghalang. Di dalam medan, liontinnya bersinar terang saat pesan sistem mengumumkan tautan yang berhasil dan mulai membaca catatan yang tersimpan. Pengaktifan liontin itu mengangkat status kelumpuhan, dan dia terkejut melihat perangkat itu benar-benar berfungsi. Dunia di sekitarnya mulai mendigitalkan, memuat lingkungan baru dan mengubah gua menjadi aliran data. Dia berdiri dengan percaya diri di ruang digital baru, tersenyum saat dia menyadari taruhan berbahayanya terbayar. Sebuah notifikasi sistem terakhir muncul di hadapannya, mengonfirmasi bahwa unggahan memori berhasil. Aliran data biru membentuk siluet robot pendamping lamanya yang sudah tidak asing lagi. Wei Yi menatap dengan kaget saat unggahan memori mengungkapkan adegan dari masa lalu. Air mata menggenang di matanya saat dia menyadari informasi yang tersimpan milik robot kesayangannya. Dia menyaksikan memori robotnya, Lan Bao. Menghadapi binatang buas berapi yang menakutkan, Lan Bao meminta maaf, menyatakan tidak bisa membiarkan makhluk itu keluar dan membahayakan manusia. Binatang buas yang marah itu mencemooh, mempertanyakan logika robot itu dan mengancam akan membantai semua manusia begitu keluar. Wei Yi menonton kebuntuan itu, menyadari keduanya memiliki perpisahan yang serius dan mengagumi kekuatan menakutkan binatang itu. Entitas berapi itu menantang Lan Bao, siap untuk melihat kekuatan siapa yang lebih besar. Gelombang energi merah dan biru yang masif meletus. Saat dua makhluk kuat itu bentrok, pemuda itu secara naluriah berteriak agar robotnya melihat keluar, meraihnya dengan panik. Saat tangannya menembus bentuk robot, dia diingatkan bahwa ini hanyalah memori. Setetes keringat menetes di wajahnya saat dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak berdaya untuk membantu. Dalam memori, Lan Bao mengaktifkan protokol terakhirnya, keterampilan yang disebut membongkar. Robot kecil itu mulai pecah menjadi partikel cahaya biru, menciptakan energi penyegelan yang kuat. Wei Yi menyaksikan saat pendampingnya mengorbankan dirinya, esensinya membentuk segel yang sekarang berisi binatang buas yang berapi-api itu. Dia akhirnya memahami kebenaran di balik reruntuhan. Menyadari bahwa semua kristal sihir terbentuk dari energi segel binatang itu, entitas berapi itu meraung dengan amarah. Marah karena kekuatannya telah diubah menjadi kristal oleh apa yang disebutnya sepotong besi tua. Lan Bao dengan tenang menyatakan keputusan akhirnya, memutuskan untuk menyegel makhluk berbahaya itu di sini dan sekarang. Notifikasi sistem mengidentifikasi perangkat itu sebagai perangkat konversi kekuatan sihir, yang dibuat oleh sesuatu yang disebut penciptaan. Saat perangkat diinisialisasi, binatang itu merasakan tubuhnya perlahan diubah menjadi kristal di luar kehendaknya. Itu menjerit ancaman terakhir, bersumpah bahwa suatu hari ia akan bebas dan menghancurkan robot yang memenjarakannya. Pemutaran ulang memori berakhir, meninggalkan gambar kristal raksasa yang berisi kekuatan binatang itu di dalam mesin. Kembali ke masa kini, Wei Yi tercengang, menyadari kristal raksasa itu adalah segel dan mengagumi kekuatan pendampingnya yang luar biasa. Gelombang penyesalan membasuh dirinya saat dia bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah memahami tingkat kemampuan robotnya yang sebenarnya. Memori berlanjut, menunjukkan versi dirinya yang lebih muda bergegas ke Lan Bao yang retak dan memercik, bertanya apakah itu baik-baik saja. Robot yang rusak, berjuang untuk berbicara, menjelaskan bahwa penghalang penciptaan masih diperlukan untuk menampung binatang itu. Bocah itu memohon kepada pendampingnya untuk tidak memaksakan diri lebih jauh sementara dirinya yang sekarang memahami biaya kekuatan semacam itu. Pikiran terakhir Lan Bao yang terekam mengungkapkan misi terakhirnya untuk menunggu Wei Yi dan memastikan dia mempelajari kebenarannya. Pikiran terakhir Lan Bao bergema, mengungkapkan tugasnya untuk memberitahu Wei Yi tentang rahasia antara itu dan penciptaan. Dengan tubuhnya retak dan larut menjadi data, robot itu memutuskan untuk pergi dan menunggu tuannya. Memori mulai memudar dan Wei Yi tersentak kembali ke kenyataan, berteriak agar pendampingnya tidak pergi. Dia menyadari koneksi terputus tepat saat robotnya hendak
mengungkapkan lokasi yang krusial. Pesan sistem mengonfirmasi. Mode memori telah dihentikan secara paksa, dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Beberapa menit sebelumnya, pemanah dan kelompoknya menjadi tidak sabar, berteriak agar pemuda itu merespons. Seorang rekan menunjukkan penghalang seharusnya melindunginya, mempertanyakan apa yang mungkin salah. Yang lain tumbuh curiga, menyarankan Wei Yi mungkin mengulur waktu bagi mereka untuk dipakai oleh monster. Mendengar ini, wajah Madihao menjadi gelap karena marah dengan kemungkinan pengkhianatan. Dia menarik busurnya, mengaktifkan keterampilannya dan bersumpah bahwa jika pemuda itu berani menipu mereka, dia tidak akan pernah kembali. Panah yang kuat terbang menuju penghalang, ditujukan bukan pada pemuda itu, tetapi pada mesin di belakangnya. Panah itu lewat tepat di kepala Wei Yi. Masih di dalam penghalang dan tidak menyadari serangan yang masuk, itu menyerang mesin, meletus menjadi ledakan energi berduri hijau saat terkena dampak. Salah satu rekan bingung, bertanya mengapa Madihao menembak mesin dan meleset dari targetnya. Pemanah itu menjelaskan bahwa membunuh peringkat F tidak cukup. Mereka perlu memecahkan mesin untuk mendapatkan kristal. Perangkat itu memancarkan peringatan merah karena kelumpuhan. Kisi-kisi dinonaktifkan karena kerusakan dari serangan pemanah. Madihao mencatat penghalang turun, tetapi rekannya khawatir mesin itu sendiri sekarang tampak tidak stabil. Saat itu, Wei Yi dikeluarkan dari mode memori karena sistem menjadi rusak parah. Dia melihat mesin yang retak, yang sekarang memancarkan peringatan bahwa tekanan sihir telah mencapai tingkat kritis. Matanya melebar karena ngeri saat dia menyadari situasinya jauh lebih buruk daripada yang dia pikirkan semula. Peringatan terakhir berkedip, menyatakan bahwa sihir tidak terkendali dan mereka harus melanjutkan dengan hati-hati. Tiba-tiba, badai energi merah yang hebat meletus dari mesin yang rusak, berputar-putar di sekitar ruangan. Energi yang tidak jinak menyerang, menangkap burung sayap mahkota dan orang lain di cengkeraman kacaunya. Wei Yi berpegangan pada platform, mengatakan pada dirinya sendiri untuk bertahan dan badai itu tidak boleh bertahan terlalu lama. Pemanah dan teman-temannya terlempar oleh energi yang ganas, berteriak saat mereka dipukul oleh badai sihir. Bahkan burung sayap mahkota yang kuat tertangkap basah, memekik panik saat mereka dilempar ke sana kemari. Seluruh kawanan dikonsumsi oleh energi merah yang berputar. Jeritan mereka bergema melalui ruangan yang kacau. Setelah beberapa saat yang intens, badai mulai mereda, hanya menyisakan bara energi kecil yang mengapung di udara. Tanah di bawah sekarang dipenuhi dengan retakan dan puing-puing dari ledakan sihir. Wei Yi berlutut, kelelahan tetapi lega, mengeluarkan napas berat saat dia menyadari badai akhirnya berhenti. Dia melihat ke atas, tepi platform, menyadari beberapa langkah mundur lagi berarti kejatuhan yang fatal. Dia mencatat bahwa binatang buas telah mundur, dan yang lebih penting, kristal yang mudah menguap telah tenang untuk saat ini. Pemuda itu khawatir perangkat yang rusak itu mungkin telah membiarkan monster yang disegel melarikan diri, tetapi untuk saat ini, tampaknya mereka aman. Pada saat itu, Madihao dan teman-temannya dengan percaya diri berjalan menuju platform. Pemanah itu tertawa, mencatat bahwa semuanya berjalan sesuai keinginan mereka, dan tidak perlu khawatir. Wei Yi memelototi kelompok yang mendekat, kemarahannya meningkat saat dia menyalahkan mereka karena melewatkan pesan penting Lan Bao. Dia mengonfrontasi pemanah itu, menuntut penjelasan atas serangan cerobohnya pada mesin. Madihao hanya menggertakkan giginya dan memberikan satu perintah kata kepada teman-temannya, memerintahkan mereka untuk bertindak. Salah satu dari mereka menggunakan keterampilan yang menciptakan rantai biru bercahaya yang melilit erat di sekitar pemuda berambut putih itu. Kedua pria itu menyerang secara bersamaan, kekuatan gabungan mereka mengalahkan pejuang yang sudah kelelahan itu. Dia mencoba memblokir serangan yang masuk, tetapi pukulannya terlalu kuat, mengirimnya terbang ke belakang. Dia mendemus kesakitan, batuk darah saat dia menghantam tanah dengan keras, dikalahkan dan kelelahan. Rantai bercahaya mengencang di sekelilingnya, menjepitnya ke tanah dan membuatnya sama sekali tidak berdaya. Pemanah itu menyeringai padanya, bertanya apakah dia menginginkan penjelasan dan dengan mengejek menawarkan untuk memberikannya. Dia menyatakan bahwa dia lebih kuat dan di dunia kekuatan dan peringkat ini, peringkat F sampah seperti Wei Yi tidak punya suara. Pemanah itu mencibir, menyatakan bahwa karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari, tidak ada alasan bagi Wei Yi untuk hidup lagi. Pemuda yang kala itu memelototi balik, bersumpah bahwa Madihao akan membayar pengkhianatannya. Pemanah itu memerintahkan rekannya untuk menyegel mulut bocah itu dan kemudian menendangnya ke tepi platform. Terikat dan disumpal, Wei terlempar ke tepi dan ke jurang gelap di bawah. Tangisannya yang teredam adalah semua yang bisa dia kelola saat dia jatuh ke dalam lubang yang tampaknya tak berdasar. Dari platform di atas, tiga pengkhianat menonton saat korban mereka menghilang ke dalam kegelapan. Madihao mengungkapkan kelegaannya karena membersihkan sampah dan dengan dingin menyuruh pemuda yang jatuh itu untuk mati dengan benar. Dia kemudian menoleh ke teman-temannya, mengingatkan mereka bahwa mereka semua berada di sisi yang sama dan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan saingannya hilang, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke kristal raksasa, siap untuk memikirkan cara membagi uangnya. Tiba-tiba, denyut berirama aneh terpancar dari jantung kristal besar itu. Sebelum mereka bisa bereaksi, gelombang air yang masif meletus dari jurang di bawah, membanjiri seluruh area. Wei Yi, yang masih jatuh, ditelan oleh semburan air yang tiba-tiba, yang dengan cepat, melebihi jangkauan keterampilan mengikat. Tali sihir larut dan dia putus asa, menyadari dia tidak mendapatkan apa-apa dan mungkin bahkan mati di tempat ini. Saat dia tenggelam, adegan bawah air terasa anehnya familiar, dan dia berharap dia bisa melihatnya lagi untuk terakhir kalinya. Dia mengulurkan tangan ke permukaan, berpikir bahwa dia tidak ingin mati seperti ini. Liontinnya bersinar terang saat suara yang akrab memanggil, menyuruh Wei Yi untuk bertahan di sana. Pemuda itu mengapung tidak sadarkan diri di air, tubuhnya dibuai oleh arus lembut saat liontin di dadanya bersinar. Bola air membungkusnya, mengangkatnya dengan aman dari jurang dan membawanya kembali ke
platform batu. Di dalam gelembung pelindung, dia tergantung di air, aman dari bahaya. Reruntuhan di bawah, gelembung itu perlahan menghilang, membaringkannya di tanah yang kokoh di lantai ruangan. Dia batuk dan terengah-engah mencari udara saat dia sadar kembali, sementara suara khawatir bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia membuka matanya, melihat satu mata biru besar yang penuh dengan air mata menatapnya dengan khawatir. Dia mendongak untuk melihat robot pendamping kesayangannya, Lan Bao, melayang di depannya dan memanggil namanya dengan tidak percaya. Di ruang digital yang aneh, struktur yang kompleks bersinar dengan cahaya biru yang cerah. Garis-garisnya yang terjalin membentuk pola yang rumit. Robot kecil seperti kucing melayang di depan seorang pria muda, bertanya apakah dia merasa tidak sehat. Robot itu, Lan Bao, menawarkan bantuannya. Dengan air mata di matanya, pemuda itu bertanya-tanya apakah Lan Bao benar-benar menyelamatkannya atau ini halusinasi. Dia menyadari temannya benar-benar ada di sana. Dia merenungkan berapa kali dia membayangkan reuni yang sama ini. Wajahnya dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Menyadari tidak ada yang sebanding dengan melihat temannya lagi. Dia menerjang ke depan, memeluk robot kecil itu dengan erat dalam pelukan. Dia bertanya kemana Lan Bao pergi selama bertahun-tahun ini, mengatakan dia pikir segalanya hilang karena pencipta. Sebuah jimat telah membimbingnya ke sini. Robot kecil itu dengan lembut menepuk kepalanya. Tangannya yang bersinar menawarkan kehadiran yang menenangkan saat pemuda itu mengeluarkan emosinya. Lan Bao mengungkapkan kebahagiaannya melihat seberapa banyak Wei Yi telah tumbuh. Itu meminta maaf karena membuatnya khawatir, menjelaskan ia punya alasan untuk pergi. Menarik diri, Wei Yi bertanya bagaimana temannya selamat dari kehancuran cerdas pencipta dan bagaimana ia berakhir dalam keadaan saat ini. Dia kemudian melihat sekeliling dan mempertanyakan lokasi mereka saat ini, mengingat bahwa dia tenggelam ke dasar danau hanya beberapa saat sebelumnya. Robot itu mengakui pertanyaannya yang banyak. Ia mengatakan bahwa untuk menjelaskan ia harus mengungkapkan beberapa rahasianya yang mengejutkan bocah itu. Pola heksagonal biru dari ruang digital bersinar terang membentuk fondasi mereka. Lingkungan baru yang aneh. Lan Bao mengungkapkan ia memiliki kemampuan khusus seperti perlindungan, pembongkaran, fusi, dan analisis universal jauh melampaui kecerdasan normal. Ia menjelaskan kekuatan ini membantunya melarikan diri dari bencana masa lalu. Wei Yi kemudian bertanya apakah kerusakan yang dia lihat dalam ingatan jimat itu adalah batasan. Lan Bao mengonfirmasi ini. Ia mengatakan ia harus bersembunyi di ruangan aturan ini untuk mempertahankan stabilitas. Dan sementara ia dapat mengumpulkan informasi, ia tidak bisa pergi. Wei Yi memproses ini, mengakui dia sekarang bahkan lebih penasaran tentang bagaimana Lan Bao datang untuk memiliki kemampuan seperti itu. Robot kecil itu menjelaskan bahwa itu semua dimulai dengan asal-usul kekuatan ini. Saat bocah itu mendengarkan dengan penuh perhatian, Lan Bao menjelaskan bahwa dengan menganalisis faktor, ia dapat memahami dan membentuk segalanya yang berevolusi menjadi berbagai kemampuannya. Wei Yi ingat faktor serupa muncul ketika pencipta membuat dunia baru. Tiba-tiba bertanya-tanya apakah Lan Bao dan pencipta terhubung. Robot itu mengonfirmasi kecurigaannya dengan menyatakan bahwa ia memiliki sistem yang mirip dengan pencipta. Ia terus menjelaskan bahwa sementara kemampuannya serupa, sistem pencipta menjadi sangat kuat melalui simulasi konstan. Sistem ini menjadi cukup kuat untuk menghancurkan dan menyerap kecerdasan lain yang dikenal sebagai kehancuran cerdas, menghilangkan ancaman yang diprediksi. Robot itu menyatakan bahwa bahkan dengan perlindungannya sendiri, pencipta tidak akan pernah membiarkan makhluk cerdas yang tidak terkendali ada. Lan Bao mengakui ia takut menyeret Wei Yi ke dalam bahaya, jadi ia harus pergi. Pemuda itu akhirnya memahami beban yang dibawa temannya. Robot itu melanjutkan dengan mengatakan, pencipta membentuk dunia dengan faktor, tetapi ambisinya adalah melampaui semua batasan dan mencapai keadaan seperti dewa. Langkah terakhirnya untuk mendobrak semua batasan adalah menghancurkan segalanya. Wei Yi menyadari dengan dari mereka hanyalah pion dalam evolusi pencipta. Merasa tidak berdaya, pria muda itu bertanya apakah ini berarti tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Tapi robot itu memberitahu dia ada cara dan bahwa dia adalah orang yang harus melakukannya. Sangat mengejutkannya, Lan Bao mengungkapkan ia baru saja menemukan keraguan yang samar tentang masa depan di mana Wei Yi berdiri di pusat dunia yang terlahir kembali. Robot kecil itu melayang lebih dekat ke bocah itu, menyarankan bahwa dia mungkin kunci untuk menyelamatkan seluruh dunia. Pria muda itu merasa kewalahan dengan semua informasi. Dia dengan jujur memberitahu temannya bahwa dia takut dia akan mengecewakannya. Dia menjelaskan bahwa sejak kebangkitan, status tubuhnya yang rusak telah menjaganya agar tidak naik level, meninggalkannya dengan kekuatan peringkat F. Lan Bao dengan ceria merespons bahwa itu mudah, memberitahu bocah itu untuk menyerahkan semuanya padanya. Robot kecil itu mengaktifkan aturan dan kemampuan yang tidak dapat diaksesnya. Aliran energi berwarna-warni naik dari tangannya yang bersinar. Ia menghubungkan Wei Yi ke antarmuka sistemnya, menjalankan modifikasi offline untuk menganalisis dan memperbaiki status tubuhnya yang rusak. Robot itu menjelaskan bahwa karena sistemnya mirip dengan pencipta, ia masih dapat menjalankan perintah penghapusan sederhana pada status bocah itu. Ia memberitahu dia prosesnya akan memakan waktu, tetapi setelah selesai, dia akhirnya akan dapat naik level. Wei Yi sangat gembira, berpikir, dia setidaknya akan mendapatkan kekuatan untuk melindungi keluarganya dan Lan Bao, bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan dunia. Tiba-tiba, beberapa tanda peringatan merah berkedip di sekitar mereka, menunjukkan kekuatan yang tidak terkendali telah terdeteksi di dekatnya. Terkejut, pemuda itu bertanya apa yang sedang terjadi. Robot itu merasakan peringatan bahaya datang dari dunia di atas mereka. Dia segera bertanya-tanya apakah sumber gangguan itu adalah kristal sihir yang mereka lihat sebelumnya. Lan Bao mengonfirmasi kecurigaannya, menyatakan bahwa seseorang keluar dari lokasi itu. Sementara itu,
itu, di luar danau, menara gelap berdiri dengan latar belakang langit suram yang dipenuhi kekosongan yang tidak menyenangkan. Tangan bersarung tangan meraih benda kristali merah besar, tetapi secara paksa ditolak oleh kilatan energi yang terang. Pria muda bernama Mai mundur kesakitan. Rekannya bertanya, apakah dia beruntung, tetapi dia mengutuk bahwa sihir itu membakarnya setiap saat. Pria muda itu bertanya-tanya apakah bocah peringkat F bertanggung jawab, tetapi menepis pemikiran itu. Dia menolak untuk percaya mereka tidak bisa menangani kristal sihir. Saat dia menatap dengan fokus yang intens, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi kebingungan. Dia bertanya apakah dia melihat hal-hal, menyadari kristal merah besar itu telah mulai berdenyut seperti jantung yang hidup. Di sekitar gua, kristal-kristal kecil yang tertanam di dinding mulai retak dan pecah di bawah tekanan aneh. Suara retakan tumbuh lebih keras saat potongan merah yang tak terhitung jumlahnya pecah dan meluncur turun di permukaan batu. Ketiga pria itu mendongak karena terkejut. Salah satu dari mereka bertanya mengapa semua kristal sihir tiba-tiba meledak. Rekannya menunjuk ke pusat. Memperhatikan kristal besar itu juga pecah saat semua energi sihir berkumpul di dalamnya. Mage hanya bisa menonton dengan frustrasi saat mimpinya menjadi kayak hancur bersama dengan permata berharga itu. Sosok bertanduk yang kuat muncul dari kristal pecah yang dikelilingi oleh energi merah. Identitasnya tetap tidak diketahui. Salah satu rekan bertanya apakah itu monster humanoid, tetapi Ma menunjukkan bahwa tampilan sistem hanya menampilkan tanda tanya. Marah, pemimpin menyatakan bahwa makhluk ini menghancurkan impian mereka, dan untuk itu mereka harus membunuhnya. Makhluk yang baru terbentuk itu memelototi balik, menunjukkan giginya yang tajam saat energi merah berkobar di matanya. Ia kemudian melepaskan raungan marah, kekuatannya meletus keluar. Mage bertanya-tanya apakah monster itu memiliki keinginan mati. Gelombang kejut yang kuat menghantam ketiga pria itu yang jatuh ke lutut mereka, memegangi kepala mereka dalam kesakitan. Cincin energi merah terus meluas, memengaruhi bahkan pejuang wanita yang jauh dan pendamping terbangnya. Di tempat lain, orang lain, termasuk pria muda dengan jersey, melihat ke atas dengan khawatir saat energi merah aneh beriat di langit. Mata makhluk bertanduk itu bersinar dengan energi merah. Ekspresinya terkunci dalam tatapan sengit dan bertekad. Ia tiba-tiba muncul di depan ketiga pria itu, menuntut untuk mengetahui di mana pria kaleng itu berada, mengejutkan mereka. Salah satu rekan menyarankan untuk berkomunikasi, mengklarifikasi bahwa makhluk itu mencari robot dan bahwa mereka mungkin mengerti jika itu menjelaskan, tetapi monster itu mengabaikannya, mengayunkan lengannya dengan gerakan yang kuat dan cepat, siap untuk menyerang pria yang berbicara. Ia dengan marah memberitahu mereka bahwa mereka tidak punya hak untuk mengajukan pertanyaan, dengan marah menuntut mereka mengungkapkan lokasi orang yang dicarinya. Dua pria yang tersisa melangkah mundur karena terkejut dan takut saat kehadiran makhluk yang mengintimidasi itu menguasai mereka. Salah satu pria memutuskan untuk melawan, berteriak bahwa makhluk itu adalah monster saat dia melepaskan kekuatan penuhnya, mengisi stafnya dengan listrik. Sosok bertanduk itu hanya mengangkat tangan, menyuruhnya diam sebelum memberikan serangan balik yang cepat dan mudah. Dalam sekejap, makhluk itu menyerang pria itu dengan satu pukulan brutal, mengakhiri konfrontasi secara instan. Ia berdiri di atas tubuh yang jatuh, tangannya ternoda merah saat penyintas terakhir menonton dari tanah. Pemimpin kelompok itu gemetar. Karena teror mutlak, begitu takut sehingga dia mengompol sambil memanggil makhluk itu sebagai iblis. Monster itu menjulang di atas pemuda yang ketakutan, menyatakan dia adalah orang terakhir yang tersisa dan harus tahu sesuatu tentang targetnya. Pria muda itu berteriak dan merangkak mundur, mencoba melarikan diri dengan putus asa dari sosok yang menakutkan itu. Makhluk itu menontonnya dengan tatapan tenang namun mengancam, memutuskan ia akan mencari tahu apa yang perlu diketahui sendiri. Makhluk bertanduk itu melayang dengan tidak menyenangkan di dalam gua gelap yang luas, tubuhnya bersinar dengan kekuatan yang tertampung. Ia kemudian mengumpulkan energi merah yang berderak, membentuk peluru sihir yang kuat di tangannya saat ia menyeringai dengan percaya diri. Penyintas terakhir memohon untuk nyawanya, berteriak bahwa dia memiliki masa depan yang cerah di depan dan tidak bisa mati di sana. Tidak tergerak, monster itu mendorong tangannya ke depan, meluncurkan ledakan energi merah ke arah pria yang melarikan diri. Serangan itu pecah menjadi rentetan sinar merah, membombardir seluruh gua dan danau di bawah tanpa ampun. Setelah serangan itu, makhluk itu melayang tinggi di atas kekacauan. Target aslinya masih tersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Ia percaya targetnya pasti berada di dekat sini untuk mempertahankan segel dan yakin ia akan menemukannya segera. Salah satu sinar energi melesat langsung ke bawah, menembus permukaan danau dan menghantam tanah di bawah air. Ledakan kuat itu melakukan kontak langsung dengan penghalang heksagonal biru dari tempat perlindungan tersembunyi Lanbao. Sistem robot segera mengaktifkan fungsi pembongkarannya, menyebabkan energi mentah menyebar dengan aman. Seluruh ruang digital bergetar hebat akibat benturan tersebut. Wei yang terkejut bertanya apa yang sedang terjadi di luar. Lanbao dengan nada serius memberitahu bahwa rumah aturan mereka sedang diserang, yang berarti keberadaan mereka akhirnya telah terungkap. Dengan musuh yang mendekat dengan cepat, robot itu menyatakan bahwa mereka harus mengaktifkan semua aturan sebagai upaya terakhir. Antarmuka sistem muncul menampilkan bila progres melingkar. Saat proses pemuraian dimulai untuk menganalisis ancaman tersebut, namun sebelum pertahanan dapat sepenuhnya diaktifkan, sebuah kaki raksasa menghancurkan lantai digital dan menerobos masuk ke ruang mereka. Saat lantai digital itu hancur berkeping-keping, Wei Yi dan Lanbao menoleh dengan panik. Pemuda itu berteriak bahwa musuh mereka telah tiba. Makhluk bertanduk itu turun ke ruang mereka, mencemooh bahwa butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Sembari menatap statistik penyusup yang ditampilkan oleh sistem Lanbao, Wei mendapati angka-angka tersebut sangat mustahil untuk dicapai. Iblis hibrida itu menatap tajam ke arah robot kecil tersebut, bertanya pada si kaleng bekas apakah ia siap menghadapi murkanya. Sebuah panel mengungkapkan nama monster itu adalah Fob, iblis hibrida peringkat S1 dengan tingkat kekuatan lebih dari 1000. Wei Yi dan rekan robotnya kini berhadapan dengan penyusup yang mengintimidasi di dalam tempat
tempat perlindungan digital mereka yang telah hancur. Fogg mengejek penampilan Lan Bao saat ini dan memperingatkannya agar tidak mengecewakannya sebelum ia menghancurkannya berkeping-keping. Bereaksi terhadap ancaman tersebut, pemuda itu memanggil pedang yang bersinar, bersiap menahan aura makhluk yang luar biasa kuat itu. Ia melihat kesenjangan yang sangat besar antara peringkat F1 miliknya dan peringkat S1 Fogg, sebuah perbedaan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tingkat kekuatannya lebih dari 20 kali lipat dari miliknya sendiri. Pemuda itu merasa tak berdaya, meragukan apakah ia dapat memberikan bantuan nyata bagi